Bab 266. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, saya tidak bisa pergi. Wajah King Cheng Tuo berkedut, apakah sesuatu akan terjadi pada ujian Laut Selatan yang tak berujung kali ini? Dia telah melakukan uji coba Laut Selatan yang tak berujung berkali-kali. Jika dia gagal kali ini, bagaimana dia bisa kembali dan bertemu orang lain? Meskipun dia tidak ingin situasi seperti ini terjadi, kenyataannya, King Cheng Tuo benar-benar tidak punya ide bagus saat ini. Karena hanya wakil jenderal ini, dia juga ahli tingkat Raja Bela Diri, apa yang bisa dilakukan King Cheng Tuo? Tai, King Cheng Tuo berteriak dengan marah. Dia benar-benar ingin keluar dan bertarung dengan wakil jenderal ini, tetapi para tetua lainnya harus segera menarik King Cheng Tuo kembali. King Cheng Tuo, jangan gegabah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Faktanya, para tetua merasa lebih cemas dari sebelumnya, terutama Mo Feng yang berasal dari Imperial Cloud Sect. Ini adalah pertama kalinya Mo Ruyan keluar, mungkinkah kali ini dia mengalami kecelakaan tak terduga? Jika memang ada masalah, saya khawatir Mo Xiongba tidak akan bisa lewat. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Mereka hanya bisa berdoa agar Liu Chuan mampu melakukan sesuatu. Karena Mo Feng mendapat informasi dari Mo Xiongba, dan itu adalah kumpulan biji besi di area penambangan Raja Zenan dan Bai Fengyun, semuanya adalah tindakan Liu Chuan. Meskipun dia percaya bahwa Liu Chuan sedikit tidak realistis, tapi ide apa yang lebih baik yang bisa dia berikan? Bagaimanapun, dengan kekuatan Liu Chuan, dia mungkin benar-benar mampu mengubah korupsi menjadi keajaiban. Ahaha, Liu Chuan, aku sangat takut. Petik 2. Di pihak Liu Chuan, meskipun mereka tidak menyadari bahaya dan mendekati mereka, keadaan mereka saat ini membuat Mo Ruyan merasa sangat tidak senang. Karena ular hitam ini terus menyerang, Mo Ruyan tidak perlu melawan mereka secara langsung, bahkan jika dia dikelilingi oleh mereka, dia akan terkena hujan darah. Menusuk, seekor ular hitam dengan lidah ular menjulurkan lidahnya dan menembak ke arah Liu Chuan seperti kilatia, semuanya berakhir sama. Liu Chuan dengan lembut mengayunkan tombak kuno itu, langsung memotong ular hitam itu menjadi dua. Dia tidak bisa membunuh mereka semua. Jika semuanya terus seperti ini, bahkan jika Liu Chuan bisa bertahan, para prajurit realem penyempurnaan tahap awal itu tidak akan bisa bertahan. Tidak ada yang bisa dilakukan Liu Chuan, dia hanya bisa membawanya kepala besar. Kalian lindungi nona kecil itu dengan baik, serahkan ular hitam ini padaku. Liu Chuan melambaikan tombak di tangannya, dan beberapa lampu tombak menyala, merobek udara saat mereka menyerang ular hitam itu. Pada saat yang sama, Liu Chuan menggunakan tangan kirinya untuk mengoperasikan Flaming Cloud Palm untuk menghadapi ular hitam yang berada di dekatnya. Di saat yang sama, udara di sekitarnya menjadi semakin berdarah. Sial, tidak mungkin, untuk bisa menggunakan dua teknik pertarungan sekaligus, apakah ini nyata? Mo King terkejut, bagaimana ini mungkin? Jika seorang seniman bela diri menggunakan dua keterampilan bela diri ofensif pada saat yang sama, dapatkah tubuh mereka mengoordinasikannya? Apakah kepalaku cukup baik? Tidak ada cara lain, Liu Chuan tidak ingin melakukan ini, situasinya telah mencapai tahap seperti itu dan dia terpaksa melakukan ini. Manusia memang seperti ini, jika mereka tidak memaksanya, mereka tidak akan tahu betapa hebatnya mereka. Baunya sangat busuk. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Mo Ruyan menyesali keputusannya. Tempat apa ini? Yang paling dipedulikan wanita bukanlah lukanya sendiri, tapi kebersihannya sendiri. Ini lebih buruk dari kematian. Tubuh Mo Ruyan dipenuhi aura. Ular hitam dan wajahnya berlumuran darah. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah mandi. Namun, apakah mungkin untuk mandi di tempat terkutuk ini? Mustahil. Setelah memukul mundur satu BIH, gelombang lain datang. Liu Chuan mengatupkan giginya, dan meningkatkan kecepatannya. Cahaya tombak satu demi satu terbang keluar, seperti kupu-kupu menembus bunga, tubuh Liu Chuan terus berkedip. Belum lagi 100 ular hitam, Liu Chuan telah membunuh 4 hingga 500 ular. Sebagian besar murid Imperial Cloud Sekte lainnya menonton pertunjukan tersebut, karena Liu Chuan telah melakukan semua yang telah mereka lakukan. Liu Chuan, apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan. Mo King bertanya, aku punya ide, ayo cepat pergi, jangan buang waktu mengikuti mereka. Ular hitam ini tidak bisa membunuh mereka semua.
Kita hanya akan kelelahan sampai mati, lihat mereka berdua di langit, mereka bertarung dengan sangat gembira, mereka bahkan tidak tahu seberapa keras kita bekerja, kita tidak perlu melakukan itu sama sekali. Kata Liu Chuan, sejujurnya, jika Liu Chuan tidak memikirkan hubungan antara dia dan Sekte Awan Kekaisaran di sini, Liu Chuan pasti sudah lama melarikan diri. Dia belum pernah melakukan hal yang sulit dan tidak menyenangkan seperti itu sebelumnya. Tanda seru. Telah menderita di sini, tetapi sekarang pihak lain membunuh bos. Hasil akhirnya adalah pihak lain tetap memakan daging dan meminum supnya sendiri. Jadi, lebih baik pergi lebih awal, tetapi mereka tetap harus menyetujuinya, Imperial Cloud Sect dan yang lainnya. Tapi, ini, bukankah kita setuju untuk memberi King Cheng Xiaoji dan Flamefish waktu? Liu Chuan juga mabuk. Mungkinkah Anda, sebagai seorang pria, juga terpesona dengan pesonanya? Sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Lihat Nona Ruyan, dia tidak tahan lagi, jadi ayo pergi. Liu Chuan mengalihkan perhatian semua orang ke Mo Ruyan. Memem, ayo cepat pergi. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika saya terus tinggal di sini, saya pasti akan mati. Mo Ruyan mengeluh. Karena nona mudanya sendiri telah mengatakannya seperti itu, bagaimana mungkin yang lain berani mengatakan apapun? Mo King dengan cepat bertanya kepada Liu Chuan itu, apakah kita akan berangkat sekarang? Baiklah, ayo cepat pergi. Petik 2 titik. Kita tidak perlu khawatir tentang hal lain. Liu Chuan melepaskan cahaya tombak besar dan menekan ular BIH, dia juga mundur. Menarik tangan Mo Ruyan, mereka berlari menuju pantai. Mo King juga dengan cepat mengikutinya. Baru sekarang Liu Chuan menyadari masalah serius, dan itu adalah bahwa dalam sekte besar ini, terdapat terlalu banyak sumber daya yang merugikan perkembangan keseluruhan prajurit. Misalnya, kadang-kadang ketika seniman bela diri membutuhkan masalah, mereka hanya akan berdiri di sana dan tunggu. Hanya saja ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa dihindari. Jika Imperial Cloud Sect membuat keputusan ini lebih awal pagi ini, mereka pasti bisa pergi. Titik. Cepat, perahunya ada di sana. Ayo pergi. Mo Ruyan, yang bergegas ke pantai, sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa meninggalkan tempat terkutuk ini, tapi dia mengerutkan kening. Sebuah armada muncul di permukaan laut. Armada ini memancarkan aura yang kuat, dan dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menghadapinya. Selain itu, hanya ada 30 hingga 40 orang di Imperial Cloud Sect. Tidak sama sekali. Tunggu, Ruyan, kita tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, meskipun dia tidak melakukan kontak langsung dengan armada, dan tidak mengetahui kekuatan dan kelas mereka yang sebenarnya, Liu Chuan masih merasa sangat tertekan. Perasaan ini tidak mungkin salah. Persetan, mungkinkah dia bertemu dengan bajak laut? Liu Chuan berpikir, dalam benaknya, ini karena lautnya sangat gelap, memberikan kesan seperti bajak laut Karibia. Tanda seru, mereka berdua tiba-tiba tidak pergi, mereka sangat penasaran, Liu Chuan, ada apa? Sial, kita tidak bisa pergi. Ayo pergi ke sisi lain pulau. Liu Chuan mengerutkan kening. Mengapa kamu pergi? Bahkan sebelum Mo King bertanya, dia sendiri sudah merasakan kekuatan yang kuat. Ada makhluk kuat yang mendekati pulau itu. Sangat cepat, di bawah Liu dengan pimpinan Chuan, rombongan berkeliling ke sisi lain pulau kecil itu, namun hasilnya sangat mengecewakan. Pulau ini telah dikelilingi seluruhnya. Dia benar-benar tidak bisa melarikan diri sekarang. Ahaha, Liu Chuan, apakah kita dikepung? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan mati di sini? Sekalipun kita mati, aku ingin mati bersamamu, kata Mo Ruyan dengan air mata berlinang. Dia benar-benar ketakutan. Berhentilah bercanda, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia tidak akan mati. Liu Chuan sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan adalah yang terbaik. Siapa yang menyuruh King Cheng Xiaoji dan Flamefish untuk pamer? Mereka pastilah yang pertama menderita, dan mungkin, dia bahkan akan menjadi ikan yang keluar dari jaring. Karena kita tidak bisa melarikan diri, ayo cepat cari tempat untuk bersembunyi. Liu Chuan membuat pilihan karena ketidakberdayaannya, dan itu adalah mencari tempat untuk bersembunyi di pulau itu. Tidak, Liu Chuan, aku takut, aku benar-benar terlalu takut. Aku tidak ingin menyentuh ular hitam itu lagi. Ketika Mo Ruyan mendengar bahwa dia harus kembali,
dia langsung tidak tahan lagi meskipun Moruyan belum mencapai tingkat digigit ular setiap saat dan sangat takut digigit tali setiap 10 tahun. Tetapi setelah kehabisan sarang ular dan kembali sekarang, dia benar-benar tidak dapat menerimanya. Ruyan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa bersembunyi untuk saat ini. Sebaiknya kamu menderita untuk sementara waktu. Liu Chuan mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Mendesah. Di saat putus asa, Liu Chuan tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya menjatuhkan Moruyan, lalu menggendongnya di bahunya. Siapa sangka dengan menghindar, dia akan bertemu Liu Chuan. Keduanya saling memandang. Kebetulan ini adalah kesempatan sempurna untuk bertemu Liu Chuan. Yo, bukankah ini Liu Chuan? Apa yang terjadi dengan Nona Ruyan? Apakah dia terluka? Itu tidak akan berhasil. Saya harus segera mengobatinya. Kebetulan saya telah mempelajari beberapa pengetahuan medis, jadi biarkan saya yang melakukannya. Bai, dia berkata dengan santai. Liu Chuan sangat terdiam. Dia benar-benar mendekati kematian. Jika bukan untuk saat ini, Liu Chuan pasti sudah membunuh Bai He sekarang. Bai He, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu, tolong minggir. Liu Chuan berkata dengan wajah muram. Hehe, kamu ingin aku menyingkir? Kamu pikir kamu ini siapa? Ekspresi Bai He langsung berubah drastis saat dia menunjuk ke hidung Liu Chuan dan berkata, biar ku beritahu, ini adalah Tiongkok Selatan yang tak berujung laut, bukan wilayahmu, bukan wilayah Liu Chuanmu, bukan tempat di mana kamu bisa bertindak sesukamu. Hehe, tetua klan Mo Feng bisa menjamin keselamatanmu, kenapa kamu tidak memanggilnya kemari? Tanda tanya, bertarung, kan? Liu Chuan bukanlah orang yang impulsif, tidak ada gunanya melawan Bai He sekarang. Bahkan jika dia mengalahkan Bai He, akan ada kerugian besar, dan dia akan dibawa pergi oleh orang-orang di luar. Penghapusan total. Bagi Moruyan, Liu Chuan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sebagai seorang pria, alasan mengapa dia bersedia tunduk pada orang lain adalah agar dia bisa menjadi lebih baik di masa depan. Tanda seru, aku tidak takut untuk memberitahumu satu hal, kami sudah dikepung, jika kami bersembunyi sekarang, kami mungkin bisa melarikan diri. Jika Anda dan saya bertarung di sini, saya dapat dengan bertanggung jawab memberitahu Anda bahwa tidak ada di antara kita yang dapat melarikan diri. Kata Liu Chuan. Bai He tidak setuju dan tertawa, hehe, apakah menurut Anda itu mungkin? Apakah saya akan mempercayaimu? Jangan mencoba mencari alasan, aku tahu kamu takut, aku tahu kamu tidak bisa mengalahkan Bai Bin, dan aku bisa melepaskanmu jika kamu menginginkanku. Bersujud 3 kali di depanku dan berteriak, kakek, 3 kali, itu salahku, aku akan melepaskanmu. Perasaan ini sangat menyegarkan. Bai He merasa musim seminya telah tiba. Jangan mendorongku terlalu jauh, Tuan Muda Bai He, Sekte Awan Kekaisaranku bukanlah seseorang yang hanya tahu cara makan. Jika kamu ingin bergerak, kami tidak akan takut. Mocking berbicara atas nama dari murid Imperial Cloud Sekte. Jika mereka bertarung dengan Liu Chuan, para murid dari Imperial Cloud Sect pasti akan pergi dan membantu. Hehe, Imperial Cloud Sect, kan? Aku, ayahmu, sudah lama ingin membunuh kalian semua. Aku datang ke Laut Cina Selatan yang tak berujung kali ini karena alasan ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk lolos begitu saja. Bai He sangat gembira, dan langsung mengungkapkan ambisinya. Bai Bin mengira Bai He akan melakukan hal seperti itu, tapi itu tidak masalah, karena Liu Chuan akan segera menjadi orang mati. Semua orang di Imperial Cloud Sect, jangan gegabah. Bai He, biar ku beritahu, aku tidak takut padamu. Pergilah ke pulau kecil dan lihat apakah ada armada yang mengelilingi pulau kecil itu atau tidak. Lebih baik kamu King tutup mulut dan jangan beritahu orang lain tentang ini. Kalau tidak, jika semua orang bersembunyi, kita juga akan ketahuan. Hanya karena nasibmu baik maka kamu bertemu ayahmu. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Hei, kamu. Bai He ingin membuat ulah, tetapi tinjunya sudah siap untuk bergerak. Pada akhirnya, Bai Bin lah yang menariknya. Bai He mundur, karena dia benar-benar merasa ada yang tidak beres. Tuan Muda Bai He, saya merasa ada yang tidak beres. Ayo kita pergi ke pantai untuk melihatnya. Khawatir dia melarikan diri, ketika kita kembali lagi nanti, kita masih bisa menemukannya.
Bai He bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu berkata, baiklah, Liu Chuan, biar ku beritahukan padamu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, kamu pasti tidak akan bisa. Segera setelah itu, Bai He dan Bai Bin berjalan menuju pantai, Liu Chuan menggelengkan kepalanya, jalan musuh benar-benar sempit, dan bertemu dengan dua orang aneh ini, itu benar-benar keberuntungan mereka pasti akan bersembunyi nanti. Baiklah, ayo cepat cari tempat untuk bersembunyi. Liu Chuan berkata kepada semua murid Imperial Cloud Sect. Liu Chuan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menemukan tempat yang ideal untuk bersembunyi. Bahkan jika ada tempat untuk bersembunyi, sekeliling mereka semua adalah ular hitam. Jika kamu tidak memukulnya, mereka akan menggigitmu sampai mati. Jika kedua belah pihak terlibat, mereka pasti akan ketahuan. Setelah mencari kemana-mana, hanya ada satu tempat tersisa, sarang sari ular hitam. Tidak ada seorang pun di sekitar sarangnya. Lalu haruskah dia bersembunyi atau tidak? Bersembunyi di sini tampaknya lebih buruk lagi. Lebih-lebih lagi, sebagian besar murid Imperial Cloud Sekte sedikit takut. Ini adalah sarang sari ular hitam. Bersembunyi di sini adalah satu-satunya pilihan. Jika dia bersembunyi di dalam, dia mungkin masih bisa melarikan diri. Tetapi jika dia tidak bersembunyi, maka dia akan mati. Bagaimana jika sari ular hitam kembali? Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Bunuh itu. Benar-benar tidak percaya diri untuk mampu menghadapi saripati ular hitam pada kondisi puncaknya. Namun, dia yakin mampu menghadapi esensi ular hitam yang hampir habis oleh King Cheng Xiaoji dan Flamefish. Di dalam gua sari ular hitam, baunya sangat menyengat hingga membuat orang mual. Tulang ular hitam terlihat di mana-mana. Ular hitam adalah spesies yang sangat tidak normal. Hanya ada satu makhluk hidup, ular hitam. Bagaimana mereka bisa bertahan? Itu untuk memakan jenisnya sendiri. Hukum rimba, siapa yang bisa menjadi pemimpin ular hitam ini? Ini juga alasan mengapa sari ular hitam ini begitu kuat. Di tengah pertempuran yang intens, orang-orang beruntung yang menonjol secara alami sangatlah kuat. Semua orang dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tidak pernah mengira akan ada spesies primitif seperti itu di dunia. Di antara mereka semua, orang yang paling tenang adalah Liu Chuan. Apakah ini kekejaman? Liu Chuan sudah terbiasa, setidaknya ular hitam yang saling membunuh adalah hukum, aturan. Bagaimana dengan orang tersebut dan orangnya? Ini jauh lebih kejam dari ini. Ada banyak contoh orang melakukan pembunuhan di depan orang lain dan menggendongnya. Gua esensi ular hitam itu sangat besar, sehingga memungkinkan untuk menyembunyikan 30 hingga 40 orang. Untuk menyembunyikannya dengan lebih baik, Liu Chuan ingin semua orang tidak menghilangkan ki ular hitam di tubuh mereka. Ini adalah warna pelindung alami. Selain itu, Liu Chuan juga mengeluarkan ki Concealment Rune. Ini adalah satu-satunya jimat harta karun, jimat kelas 2. Bahkan dengan tingkat pemurnian Liu Chuan, dia hanya berhasil dalam satu pil. Ini menunjukkan pentingnya mantra ini. Kecuali jika itu adalah momen yang paling krusial, Liu Chuan tidak akan menggunakannya. Menggunakan rune untuk menutupi semua orang, ini akan meminimalkan kebocoran aura mereka. Sekarang setelah dia melakukan semua yang perlu dia lakukan, dia hanya bisa menyerahkan sisanya kepada para dewa. Bagaimanapun, dialah yang merencanakan segalanya, dan semuanya ada di langit. Di antara masalah tersulit, ini adalah solusi terbaik. Brengsek. Mengapa Liu Chuan tidak memberitahuku sebelumnya? Sekarang sudah berakhir, saudara Bai Bin, apa yang harus kita lakukan? Apa aku akan mati? Bai He berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa dia melihat armada perlahan mendekat dari pulau. Armada ini sungguh menyiksa. Mereka bisa saja datang ke sini dengan sangat cepat, tetapi mereka tetap memilih untuk datang ke sini dengan sangat lambat. Mungkinkah dia sedang mencoba menjelaskan sesuatu? Entah aku datang lebih awal atau lambat, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Tuan Muda Bai He, jangan cemas, saya pikir Liu Chuan benar. Mari kita bersembunyi dan tidak memberitahu yang lain, benda-benda sialan itu terlalu kuat, mereka telah dibudidayakan menjadi tubuh daging. Cepat dan sembunyi, Bai Bin berkata dengan cemas. Seorang Martial King Ranker sudah cukup untuk membunuh semua orang di sini secara instan. Saudara Bai Bin, katakan padaku, mengapa para tetua tidak datang untuk menyelamatkan kita? Bai He berpikir dalam hati, sial, setelah hal sebesar itu terjadi, apakah para tetua itu seharusnya makan kotoran?
Tidak bisakah kamu bergegas? Tuan Muda Bai He, mungkin Anda masih belum tahu betapa menakutkannya Raja Bela Diri. Bahkan kekuatan gabungan dari 10 tetua klan bukanlah tandingannya. Bai Bin menjelaskan. Ahaha, apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bai dia sangat takut sampai dia hampir kencing di celana. Benar-benar mati. Sial, aku harus menjauh dari Liu Chuan di masa depan. Hargai hidup, menjauhlah dari Liu Chuan. Bai dia tidak ingin membalas dendam lagi. Semakin dia memikirkannya, semakin aneh. Jadinya, sebelum dia bertemu Liu Chuan, keberuntungannya terlalu bagus. Sejak dia bertemu Liu Chuan, segalanya berubah. Segala macam kejadian malang terjadi secara berurutan, dan itu semua salahnya. Kalau bukan dia, bagaimana aku bisa datang ke tempat sialan ini? Sekarang, karena dia belum membalas dendam, kemungkinan besar dia akan mati di sini juga. Bai He benar-benar tertekan, dan sekarang dia tidak lagi berpikir untuk menyiksa Liu Chuan lagi. Untuk bisa keluar dari sini, semuanya baik-baik saja. Namun, dengan situasi saat ini, tidak mudah untuk keluar. Saya pikir Sekte Awan Putih tidak akan mengabaikan kita. Kita hanya perlu melewati ini dan kita bisa keluar dari sini. Pengalaman Bai Bin dalam segala aspek memang lebih baik daripada Bai He, tapi ada beberapa hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dia katakan. Ini, Liu Chuan benar-benar licik, menurutku, kemanapun dia pergi bersembunyi, kita akan bersembunyi di sana, kata Bai Bin. Siapa sangka akan terjadi pemandangan yang luar biasa. Ular hitam yang awalnya sombong ini tiba-tiba menjadi tenang, dan bahkan menemukan tempat untuk bersembunyi. Bajingan, kamu tahu kalau kakekmu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Bai He mengira dia telah menakuti mereka. Jantung Bai Bin berdetak kencang. Tuan Muda. Tidak bagus. Saat dia berbicara, sebuah suara yang terdengar seperti guntur menenggelamkan perkataan Bai Bin. Manusia bodoh, kamu benar-benar berani datang ke yang tak berujung Laut Cina Selatan menimbulkan masalah. Aku pasti akan memastikan tidak ada di antara kalian yang bisa kembali hari ini. Pencegahan suara ini langsung membuat Bai He berlutut. Tidak ada diskusi sama sekali. Kali ini, Bai He benar-benar kesal. Selangkangannya langsung basah kuyup. Tidak peduli betapa bodohnya dia tahu bahwa Martial King Ranker telah datang. Mereka berdua belum bersembunyi dengan benar, jadi tidak akan mudah untuk menghadapinya. Suara ini juga sampai ke telinga Liu Chuan, menyebabkan dia mengerutkan kening. Sial, Martial King benar-benar tirani, tanpa perlu melepaskan tekanan apapun, hanya satu raungan sudah cukup untuk membuat tanah bergetar. Wajah para murid dari Imperial Cloud Sect lainnya langsung memucat, dan mereka bahkan tidak melakukannya berani bernapas dengan keras. Saat ini, orang yang paling bahagia di dunia adalah Mo Ruyan. Dia dalam keadaan koma, jadi dia tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Meskipun ini adalah pertama kalinya Liu Chuan berada di Laut Cina Selatan yang tak berujung, kinerja jauh lebih baik daripada murid-murid yang datang ke sini lebih dari sekali. Lelucon apa? Sebagai alien, pemandangan seperti apa yang belum pernah dilihat Liu Chuan sebelumnya. Hanya karena dia adalah seorang Martial King Ranker, meskipun dia kuat, bukan berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Semuanya bergantung pada otak seseorang. Meskipun para murid dari Imperial Cloud Sekte tahu bahwa Laut Cina Selatan yang tak berujung bukanlah tempat yang baik, mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Brengsek, Tuan Muda Liu Chuan, saya akan menyerahkan Nona Ruyan kepada Anda. Saudaraku, meskipun kita mati di sini hari ini, kita harus membiarkan Nona Ruyan kembali dengan selamat, bukan begitu? Mo King adalah orang pertama yang berbicara dengan ekspresi penuh tekad. Liu Chuan merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya, Mo King, jangan gegabah. Segalanya belum mencapai tahap yang kamu kira seharusnya. Liu Chuan, kamu tidak perlu menghibur kami lagi. Kami adalah murid dari Sekte Awan Kekaisaran, dengan kesadaran ini, kami akan menjadi elit. Para murid dari Sekte Awan Kekaisaran kami tidak takut mati. Liu Chuan, di sana ada terlalu banyak orang di sini, kita tidak bisa bersembunyi. Ayo keluar, hanya dengan begitu kita punya kesempatan. Jangan gegabah, Mo King. Jangan bilang kamu tidak percaya padaku. Liu Chuan berkata dengan nada serius. Bagaimanapun, situasi ini masih di bawah kendali Liu Chuan, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan semua murid pergi ke sistem kehidupan. Dia kemudian bisa memasuki sistem pertarungan tunggal para elf.
Mo Qing bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu berkata, baiklah, Liu Chuan, aku percaya padamu. Jika masalahnya benar-benar mengarah ke arah yang tidak ingin dilihat oleh siapapun, murid dari Sekte Awan Kekaisaran kita tidak akan mundur. Dunia luar benar-benar berubah. Itu bisa disebut menambah kegelapan. Tidak ada harapan sama sekali. Di langit, esensi ular hitam mengambil inisiatif untuk menghentikan serangannya, dan bertindak seolah-olah dia sedang memujanya. Tuhan, kamu datang pada waktu yang tepat, kamu harus menegakkan keadilan bagiku. Apakah esensi ular hitam tidak takut pada King Cheng Xiaoji dan Flamefish yang membunuhnya? Melihat situasi dua orang di belakang mereka, mereka tahu bahwa meskipun mereka menginginkannya, tidak ada kemungkinan seperti itu. Karena keduanya tidak bisa bergerak. Itu sudah disegel oleh Martial King Ranker. Seorang jenderal yang mengenakan baju besi hitam muncul di samping esensi ular hitam seperti sambaran petir, seolah-olah dia adalah penguasa yang turun ke dunia, matanya dengan acuh tak acuh menatap King Cheng Xiaoji dan Flamefish. Mereka hanyalah dua prajurit murid bela diri akhir, cepat berlutut saat kamu melihat adipati ini. Jenderal lapis baja hitam itu berteriak dengan marah. Itu hanya monster yang bau, kamu pikir kamu ini siapa? Ini adalah sifat Flamefishku, jika aku tidak berlutut, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Flamefish meraung, transformasi binatang ajaib, kamu sangat kuat, jika tuanku tahu, maka kamu tidak akan bisa hidup, dan tidak menjadi sombong, Sekte Mo King Chengku akan melawanmu sampai akhir, dan bahkan jika kamu membunuhku hari ini, Mo-ku Sekte King Cheng pasti akan membalaskan dendamku. Kata King Cheng Xiaoji, jika Liu Chuan melihat mereka bertindak seperti ini, dia benar-benar akan menamparkan wajah mereka. Apakah memang ada orang sebodoh itu di dunia ini? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia sangat kuat? Kakak, naga yang kuat tidak akan menekan ular di tanah. Jika mereka benar-benar takut dengan Sekte Kekaisaran Mo King Cheng, maka mereka tidak akan datang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa para tetua itu tidak berdaya? Kamu pikir kamu siapa? Segalanya lebih penting untuk mempertahankan hidupnya. Mau bagaimana lagi? Mereka penuh semangat dan awet muda, terutama anak-anak muda yang memiliki sedikit kekuatan. Mereka bahkan lebih tidak tertahankan lagi. Jenderal lapis baja hitam akan mengajari mereka bagaimana berperilaku. Tepuk tangan. Tubuh Jenderal lapis baja hitam bersinar dan dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia menamparkan mereka berdua. Keduanya ditampar begitu keras hingga mereka bahkan tidak tahu nama belakang mereka. Apa yang bisa kau lakukan? Mereka berdua hanya bisa melihat Jenderal lapis baja hitam dengan marah. Bocah bodoh, kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Kamu benar-benar ingin mati. Jenderal lapis baja hitam itu berteriak dengan marah. Di pulau kecil, para murid yang tidak bisa bereaksi tepat waktu semuanya tercengang. Turunnya Martial King bahkan sempat membuat idola dan selebritisnya terpuruk. Mereka semua tercengang, tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Terutama para murid perempuan Rosette, mereka semua hampir menangis. Siapapun yang berani melawan idolanya, akan melawan mereka, tapi lawan mereka terlalu kuat. Jika mereka tahu bahwa Liu Chuan sebenarnya telah menyembunyikan dirinya. Sebelumnya, Liu Chuan pasti akan disemprot sampai mati oleh mereka. Lihat, apa itu pahlawan? Liu Chuan menyatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan hal ini. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pahlawan apapun, siapapun mereka inginkan, silakan. Hanya mereka yang mampu bertahan yang disebut pahlawan. Dengan sangat cepat, armada Jenderal lapis baja hitam mencapai pantai. Sekelompok orang yang padat, pengepungan itu menyusut sedikit demi sedikit. Masing-masing dari mereka memegang tombak di tangan mereka dan mengenakan baju besi yang berat. Langkah mereka seragam, dan tanpa ekspresi. Momentum ini terlalu menakutkan. Para murid di pulau kecil itu perlahan mundur, dan akhirnya, semua orang berkumpul di tengah pulau kecil itu. Itu benar-benar pertempuran habis-habisan, dan mereka sedang menunggu tawanan. Adapun para tetua itu, mereka hanya bisa menatap tanpa daya ketika mereka dihentikan oleh wakil jenderal. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di luar dugaan, hanya dalam waktu setahun yang singkat, Laut Cina Selatan yang tak berujung mengalami banyak sekali perubahan. Saya buta banget. Yang jelas saya kurang beruntung kali ini, saat saya keluar saya bertemu dengan ikan Asura, kenapa saya biarkan semua orang melanjutkan dengan persidangan mereka, saya khawatir kali ini, murid-murid kita akan dimusnahkan sepenuhnya,
saya benar-benar bersalah atas kejahatan keji. King Cheng Tuo menghela nafas ke langit. Memang benar tidak ada satupun tetua di sini yang idiot. Karena mereka semua tahu bahwa mereka pasti tidak bisa mengalahkannya, Mo Feng hanya memiliki satu harapan tersisa di hatinya. Artinya, dia berharap Liu Chuan bisa melakukan sesuatu. Tentu saja Liu Chuan tidak mengecewakannya. Liu Chuan sudah mulai bergerak, menyuruh semua orang untuk tetap di dalam sarang dan tidak bergerak. Dia akan keluar dulu untuk memeriksa situasinya. Menggunakan pergerakan arus bawah untuk menekan auranya secara ekstrim, Liu Chuan diam-diam menyelinap ke pintu masuk sarang untuk melihat situasi di luar. Persetan, Jenderal Lapis Baja Hitam ini terlalu kuat. Bermain dengan Wall, Liu Chuan sangat terkejut. Formasi pihak lain terlalu kuat. Tampaknya hanya ada satu cara baginya untuk membawa begitu banyak orang bersamanya, dan itu adalah dengan menggunakan sistem kehidupan. Jika hanya Liu Chuan saja, segalanya akan lebih mudah. Saat dia menggunakan sistem kehidupan, satu-satunya kartu asnya terungkap. Inilah yang Liu Chuan tidak ingin lihat. Lalu, apa lagi yang bisa dia lakukan? Liu Chuan masih mempertimbangkan. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, Liu Chuan tidak akan pernah menggunakan sistem kehidupan. Tangkap mereka semua. Jenderal Lapis Baja Hitam memberi perintah. Dia adalah orang pertama yang melukai King Cheng Xiaoji dan Flamefish, memuntahkan darah. Liu Chuan terkejut. Aku sudah bilang kalau aku harus tetap low profile. Terutama dalam situasi seperti ini di mana segala sesuatunya tidak jelas, Anda terlalu menonjolkan diri. Anda hanya mendekati kematian. Para murid di pulau kecil itu tidak punya niat untuk melawan dan terpaksa menyerah. Saudara Bai Bin, apakah kita akan mati? Cepat pikirkan cara. Bai He menelan ludahnya sambil memandangi para prajurit yang terus-menerus mengecilkan pengepungan saat ini. Bai He sedang serius memikirkan tentang kehidupan. Dia merasa telah memperoleh beberapa wawasan dan segala sesuatu dalam hidup ini palsu. Biasa dan acuh tak acuh adalah kebenarannya. Namun, kemungkinan besar dia bahkan tidak memiliki kesempatan seperti itu sekarang. Tuan Muda Bai He, jangan khawatir, keadaan belum mencapai skenario terburuk. Bahkan jika saya harus mati, saya akan mati tepat di depan Anda. Bai Bin sangat bingung di dalam hatinya. Melihat murid-murid di luar ditangkap hidup-hidup satu persatu. Liu Chuan buru-buru bersembunyi di dalam. Apakah dia akan menjadi anggota tawanan? Saat ini, Saripati Ular Hitam berkata, Guru, apakah menurut Anda saya bisa pergi ke negeri 9 neter untuk berlatih sebentar? Ngomong-ngomong, alasan esensi ular hitam bisa mencapai kemajuan sebesar itu adalah karena negeri 9 neter ini, tempat budidaya yang menentang surga. Tidak, baiklah kalau begitu. Kamu bisa ikut denganku. Kali ini, kamu telah berkontribusi besar, memungkinkanku menangkap begitu banyak manusia. Ikut saja denganku. Jenderal Lapis Baja Hitam tiba. Esensi ular hitam sangat gembira, dan dengan cepat mengucapkan terima kasih, Guru. Situasi berkembang ke arah terbaik. Tidak hanya Jenderal Lapis Baja Hitam yang pergi, bahkan esensi ular hitam pun mengikutinya. Ini memberi Liu Chuan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Seperti kata pepatah, jika seseorang kurang beruntung, itu adalah berkah tersembunyi. Dengan sangat cepat, suasana di luar menjadi tenang. Bahkan Liu Chuan tidak percaya bahwa dia telah berhasil bersembunyi di sini dan memikirkan metode semacam ini yang sebenarnya bukan solusi. Kalian jangan bergerak, aku akan keluar dan melihat. Setelah Liu Chuan menenangkan semua orang, dia bersiap untuk keluar dan melihat-lihat lagi. Ketika Liu Chuan keluar untuk melihatnya, memang seperti itu. Tidak ada seorang pun di pulau itu. Lalu tunggu apa lagi, cepat lari. Liu Chuan pergi ke pantai untuk memastikan sekali lagi bahwa dia benar-benar telah pergi. Setelah itu, Liu Chuan segera kembali dan memberitahu semua orang kabar baik. Ini benar-benar sebuah keajaiban, para murid Imperial Cloud Sect tidak dapat mempercayainya. Semua orang telah ditangkap, dan hanya mereka yang selamat. Tentu saja, semua ini berkat Liu Chuan. Tanpa kemampuan observasi Liu Chuan yang tajam, mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan ini. Dengan sangat cepat, para murid dari Imperial Cloud Sekte keluar dari sarang mereka dan menuju ke pulau yang aman. Di Pulau Aman, wakil jenderal dari Jenderal Lapis Baja Hitam juga telah pergi. Begitu dia pergi, King Cheng Tuo segera duduk di tanah,
karena pihak lain telah dengan jelas memberitahu mereka bahwa orang-orangmu telah dibawa pergi. Kami tidak keberatan. Aku sudah mengatakan semua itu, apa gunanya jika kamu pergi? Itu dosa, itu dosa. Sesepuh, kali ini aku, King Cheng Tuo, yang telah melibatkan semua orang, sepertinya, aku hanya bisa meminta maaf dengan ucapanku, kematian. King Cheng Tuo berkata dengan kecewa. Penatua King Cheng Tuo, masalah ini masih jauh dari selesai. Jangan berpikir bahwa kita bisa begitu pesimis, kita bisa pergi dan mendapatkan bala bantuan sekarang. Mungkinkah jika 10 sekte besar kita bergabung, kita tidak akan bisa menghadapi iblis? Seorang penatua segera memberi nasihat. Memang benar, jika 10 sekte besar bergandengan tangan dan mengirimkan tetua langka mereka, mereka akan mampu menangani Jenderal Lapis Baja Hitam ini. Namun, perjalanan ini akan memakan waktu lama, apakah masih cukup? Tidak, tunggu, sepertinya salah satu dari kita. Lihat, mata Mo Feng berbinar. Mungkin, dia tidak terlalu akrab dengan murid sekte lain, tapi dia sangat akrab dengan murid Imperial Cloud Sect. Ketika dia melihat mereka, mereka sepertinya adalah bangsanya sendiri. Semua tetua melihatnya. Oh, itu benar-benar orang yang selamat. Itu seseorang dari Imperial Cloud Sect kita. Mo Feng berkata dengan gembira. Sungguh beruntung rakyatnya kembali. Itu lebih baik dari apapun. Namun, para tetua lainnya tidak begitu senang. Mereka melihat bahwa mereka semua berasal dari Imperial Cloud Sect, dan tidak satu pun dari mereka yang kembali. Bisakah itu seimbang? Atas dasar apa orang Imperial Cloud Sect Anda kembali? Segera, Liu Chuan membawa banyak murid dari Imperial Cloud Sect kembali. Di sisi ini, hanya Mo Feng yang maju untuk menyambut mereka. Liu Chuan, kalian kembali. Hebat, ini bagus. Liu Chuan juga menghela nafas lega, nyaris tidak bisa tertawa. Untungnya, kita sudah sampai di sini, akhirnya kembali. Penatua Mo Feng, saya telah berjanji kepada Anda sebelumnya bahwa saya pasti akan melindungi sebanyak yang Anda katakan. Petik 2. Senang sekali Anda kembali. Tidak muncul, jadi apa yang mereka lakukan? Mereka cemburu. Pada saat ini, Tetua Sekte Awan Putih, Bai Ming, berkata dengan dingin, para murid dari Sekte Awan Kekaisaran benar-benar beruntung. Terutama Liu Chuan itu. Ketika dia mengatakan itu langsung menarik perhatian King Cheng Tuo. Penatua Bai Ming, apa maksudmu dengan itu? Liu Chuan itu, dia sangat egois. Dia pasti tidak melakukan hal baik untuk bisa kembali. Kenapa tidak bukankah kita naik dan bertanya kepada mereka? Bai Ming memandang Liu Chuan dan berkata, baiklah, ayo naik dan melihat, kata King Cheng Tuo. Salah satunya buruk, dan mereka benar-benar berhasil kembali utuh. Bai Ming dengan dingin berkata sambil berjalan ke depan. Ketika Liu Chuan melihatnya, dia tahu bahwa bocah ini tidak memiliki niat baik. Terlebih lagi, permusuhan antara Sekte Awan Putih dan Sekte Awan Kekaisaran sudah begitu besar, jadi tentu saja dia tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Mo Feng juga orang yang sangat cerdik, lebih baik biarkan Liu Chuan menjelaskan masalah ini, dia yakin Liu Chuan juga bisa melakukan hal yang sama. Jika Liu Chuan mengatakan bahwa dia bersembunyi dan kemudian melarikan diri, dia pasti akan dihukum. Dia akan mengatakan bahwa dia takut mati dan yang lain bahkan tidak akan takut padanya, tapi apa-apaan ini? Oleh karena itu, Liu Chuan sudah bersiap. Bukankah itu hanya bohong? Siapa sangka, bahwa Mo Qing akan menjadi orang pertama yang berbicara, bagaimana dia bisa tahu bahwa Bai Ming sedang mempermainkannya? Tetua Mo Feng, izinkan aku memberitahumu ini. Ini semua berkat Liu Chuan sehingga kami berhasil kembali kali ini. Sebelum kedatangan Jenderal Lapis Baja Hitam, kami harus bersembunyi di dalam sarang esensi ular hitam. Mo Qing berkata dengan semangat tinggi. Dia berpikir bahwa dengan melakukan itu, dia akan dipuji oleh banyak orang tua. Lagi pula, kecerdasan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh sembarang orang. Namun, dia mengabaikan sebuah pertanyaan penting, yaitu, kali ini, hanya orang-orang dari Imperial Cloud Sect yang kembali. Sial, bukankah kamu mendekati kematian dengan mengatakan berita seperti itu saat ini? Liu Chuan menunjukkan bahwa dia sudah mabuk, dan itu benar-benar membuktikan apa yang baru saja dia katakan. Jika dia bukan lawan yang seperti dewa, maka dia akan takut pada rekan setimnya yang seperti babi. Apa yang kamu bicarakan? Namun, tidak ada cara lain itu selangkah demi selangkah. Pah.
Bai Ming segera memberikan tepuk tangan yang meriah, itu sangat cocok dengan situasinya. Baiklah, orang tua ini benar-benar terkesan, bisa tetap berpikiran jernih dalam situasi berbahaya seperti ini, tidak sederhana. Berbagai sesepuh, menurut Anda begitu. Kulit Liu Chuan juga sangat tebal, saat dia buru-buru tersenyum, terima kasih para tetua atas kebaikanmu, tapi sebenarnya, aku hanya main-main. Imperial Cloud Sect, aku benar-benar kecewa padamu. Aku tidak pernah mengira kalian semua akan kecewa, sangat takut mati. Liu Chuan, apakah kamu pikir kamu adalah orang yang luar biasa? Kamu mempermalukan dirimu sendiri dan kami. Tanpa bantuan murid-murid kami, kamu lebih baik mati daripada menyerah, maukah kalian kembali? Marah, karena dia merasa tindakan Liu Chuan sepenuhnya pengecut dan pengecut. Itu hanyalah tindakan desersi. Liu Chuan tidak marah. Dia sudah mengira bahwa dia akan berpikiran jernih, apapun yang Anda katakan, orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Saya tidak sabar menunggu mereka semua mati. Mo Qing langsung menjadi bisu. Dia tidak pernah berpikir bahwa kata-katanya yang tidak disengaja akan menyebabkan situasi seperti itu. Mo Feng juga menghela nafas, dalam hal pengalaman, murid-murid Imperial Cloud Sect benar-benar kalah dengan Liu Chuan. Tapi, dia tidak punya pilihan. Dia ingin melihat bagaimana Liu Chuan menyelesaikan ini. Liu Chuan tertawa dan berkata, kata yang bagus. Penatua King Cheng Tuo, apa yang Anda katakan benar, saya takut mati, tetapi bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan para tetua? Ahaha, mengapa Anda tidak menyelamatkan kami ketika kami terjebak? Apakah kamu tidak takut mati? Ini benar-benar 50 langkah dan aku tertawa terbahak-bahak. Petik 2, Liu Chuan tidak sopan, karena dia sudah kembali hidup, apa yang harus kamu lakukan? Apa aku takut tenggelam oleh air liurmu? Kamu adalah orang berdosa, pendosa terbesar, Sekte Mo King Chengku tidak akan pernah melepaskanmu. King Cheng Tuo berkata, hehe, tetua klan King Cheng Tuo, saya yakin, saya benar-benar yakin. Apakah kamu tidak merasa malu? Ahaha, aku tahu cara menghindar, dan aku tidak sebodoh kamu, Sekte Mo King Cheng. Aku tahu aku tidak bisa melakukannya, tapi aku tetap melakukannya. Jika King Cheng Xiaoji tidak pergi melawan esensi ular hitam dan menyuruh kami tinggal di pulau, apakah hal seperti itu akan terjadi? Kata Liu Chuan seperti ini, Anda menghormati saya, dan saya juga menghormati Anda. Jika kamu main-main denganku, maka aku, ayahmu, akan lebih kacau daripada kamu. Saya tidak peduli siapa Anda, jadi bagaimana jika Anda adalah Sekte Mo King Cheng? Apa yang harus dipikirkan tetap harus dipikirkan. Anda juga orang kelas atas, dan Anda mewakili seluruh Sekte Mo King Cheng. Bagaimanapun, orang yang tidak tahu malu adalah kamu, bukan aku. Sekarang Sekte Mo King Cheng telah berurusan dengan Liu Chuan, itu tidak ada hubungannya dengan masalah Sekte Awan Putih. Kesalahpahaman, ini semua salah paham. Mo Feng buru-buru datang untuk membujuknya. Tapi Liu Chuan tidak berpikir begitu. Jika aku membiarkan orang tua sepertimu memukuliku, aku tidak akan bermarga Liu lagi. Penatua King Cheng Tuo, kamu benar-benar mampu, jadi ternyata kekuatanmu dicadangkan untuk menghadapiku, tidak heran kamu tidak bergerak sekarang. Aku sangat mengagumimu, aku sangat mengagumimu. Jadi bagaimana kalau aku memberimu pelajaran? King Cheng Tuo berteriak dengan marah. Tidak apa-apa, orang selalu seperti ini. Mereka hanya berani mengudara jika masih dalam batas aman. Apakah mereka masih berani melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani? Jika aku jadi kamu, aku tidak akan punya wajah untuk bertemu siapapun di masa depan jika aku benar-benar kembali. Jika kamu memukulku hari ini, itu akan membuktikan bahwa kamu benar-benar seorang pengganggu yang hanya takut pada yang kuat. Liu Chuan tidak takut pada apapun. Petik 2, semuanya, datang dan lihatlah. Penatua King Cheng Tuo akan memberiku pelajaran, kalian sebaiknya merekam momen indah ini dan kembali menyebarkan berita. Bagi semua tetua, melawan seorang junior benar merupakan hal yang memalukan. Meskipun para tetua ingin Liu Chuan dipukuli, jika mereka harus mengambil tindakan sendiri, mereka tidak akan melakukannya. Orang yang murah hati, dia tidak akan menurunkan dirinya ke level yang sama dengan Anda. Kami akan memberi Anda kesempatan lagi untuk menebusnya. Saya tahu kemampuan Anda sangat luar biasa, jika Anda dapat kembali dan menyelamatkan semua murid, kami bisa, lupakan saja. Jika Anda tidak menyelamatkan mereka,
maka kita bisa membicarakan masalah ini saja. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu, Penatua King? Cheng Tuo, Bai Ming bergegas mencari jalan turun. Sial, Anda benar-benar ingin membunuh saya. Anda tidak boleh menipu orang lain seperti ini. Barang-barang lama ini, tidak ada satupun yang bagus. Jangan beri aku, ayah ini, Liu Chuan, kesempatan. Jika tidak, kalian semua harus menyelesaikannya. Kembali dan selamatkan orang. Apakah dia benar-benar akan menyelamatkan seseorang? Dia hanya mendekati kematian. Liu Chuan bukanlah orang yang menganggap dirinya baik. Bagaimana bisa seorang jenderal ranker lapis baja hitam memberinya wajah ini? Memikirkannya saja sudah membuatnya tertawa. Tetua klan Bai Ming, kamu benar-benar memujiku. Aku tidak bisa menolak, tapi aku sendiri tidak cukup. Bagaimana kalau ini, kamu ikut aku dan bantu aku, bagaimana? Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, jika kamu ingin pergi bersamaku, aku akan pergi bersamamu. Jika kamu mati, kita mati bersama. Bagaimana bisa, aku masih harus menghubungi Sekte Awan Putih. Jika aku pergi, apa yang akan terjadi pada pasukan lainnya? Bai Ming buru-buru menolak. Liu Chuan, masalahnya sudah selesai seperti ini. Anda harus menyetujuinya. Sekalipun Anda tidak setuju, Anda harus menyetujuinya. Anda telah menyelamatkan semua orang, kata King Cheng Tuo. Benar, benar, Liu Chuan, ini satu-satunya kesempatanmu. Kamu harus memahaminya dengan baik. Liu Chuan, kamu cerdas dan berbakat, hanya kamu yang cocok untuk masalah ini, kamu boleh pergi. Untuk sesaat, segala macam suara terdengar. Ada yang terpancing, ada yang tersanjung, tetapi bukankah mereka hanya ingin Liu Chuan mati? Liu Chuan juga mabuk, kenapa kamu tidak pergi? Tetua klan, menurutku, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku perlu mengkritik Liu Chuan dengan benar, beri aku waktu, aku akan membujuk Liu Chuan. Liu Chuan, ikut aku. Mo Feng menemukan alasan untuk membawa Liu pergi. Hanya 10 menit. Penatua Mo Feng, kamu punya waktu. King Cheng Tuo dengan dingin mendengus. Dengan sangat cepat, Mo Feng menarik Liu Chuan ke samping, dan dia segera meminta maaf kepada Liu Chuan. Hei, Liu Chuan, ini semua salahku, ini semua salahku, ini semua salahmu. Sekarang, dengarkan aku, jangan mengganggu mereka, jika tidak, saya tidak akan bisa melindungi Anda. Bagaimana mungkin Liu Chuan tidak memahami kata-kata Penatua Mo Feng? Dia hanya ingin dia pergi dulu, lalu melakukan apapun yang dia inginkan. Ini tepat ke Laut Cina Selatan yang tak berujung, dia memang punya hal lain untuk dilakukan. Baiklah, saya bisa pergi dan menyelamatkan mereka, tapi tidak ada hal yang baik di dunia ini. Saya ingin hadiahnya. Liu Chuan mengangguk. Kemudian, Liu Chuan berjalan kembali. Balas dendam. Bagaimana Anda akan membalas dendam? Mo Feng salah dengar. Dia mengira Liu Chuan mengatakan bahwa setelah masalah ini selesai, dia akan mencari berbagai tetua untuk membalas dendam. Mo Feng juga tidak menganggapnya serius, dia hanya berpikir bahwa Liu Chuan hanya berbicara karena marah. Liu Chuan menginginkan hadiah, bukan balas dendam. Ini selalu menjadi aturan bagi Liu Chuan, tidak ada manfaatnya, saya tidak akan melakukannya. Terlebih lagi, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Penatua King Cheng Tuo, saya telah memikirkannya dengan matang, saya menyetujui permintaan Anda, tetapi, melepaskan saya tidak masalah, saya juga punya permintaan. Liu Chuan berkata. King Cheng Tuo mengerutkan kening, kamu masih memiliki permintaan sialan. Sepertinya kamu tidak punya pilihan dalam hal ini. Bicaralah, permintaan apa yang kamu miliki? Sederhana saja, saya harus membayar biaya untuk menyelamatkannya. Saya tidak peduli berapa banyak dari Anda. Sebuah sekte berharga 50 juta koin emas. Apakah kamu ingin melakukannya atau tidak? Liu Chuan memiringkan kepalanya, seolah-olah dia mengatakan bahwa inilah harganya, jika kamu tidak punya uang, matilah. Sial, 50 juta. Kamu memang memintanya, kenapa tidak dirampok saja? Nak, 50 juta, apakah kamu benar-benar mudah ditangani oleh Jenderal Lapis Baja Hitam? Apakah kamu benar-benar yakin bisa menyelamatkannya? Jika kamu bisa menyelamatkan mereka, tidak apa-apa. 50 juta akan menjadi 50 juta. King Cheng Tuo mengejek. Dia pun menyetujui permintaan Liu Chuan. Bagaimanapun, Liu Chuan pasti tidak akan bisa kembali kali ini. Jadi bagaimana jika dia setuju? Seberapa besar perutku,
tentu saja aku akan makan banyak, tapi itu hanya jenderal lapis baja hitam. Jika aku tidak percaya diri, apakah aku akan membuang nyawaku? Selama aku keluar, saya pasti bisa menyelamatkan mereka. Jika Anda tidak bisa menyelamatkan mereka, maka saya akan mengembalikan 50 juta kepada Anda semua. Liu Chuan berkata dengan percaya diri, membuatnya seolah-olah jenderal lapis baja hitam adalah saudaranya. Melihat ekspresi percaya diri Liu Chuan, semua tetua sedikit ragu, apakah Liu Chuan ini benar-benar orang yang luar biasa. Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak sedang menyombongkan diri. Bagaimana menyombongkan diri bisa begitu mirip? Selanjutnya, berapa umurnya dan berapa umur saya? Mungkinkah aku tidak bisa memahami pikiran bocah ini? Apakah Liu Chuan sedang membual? Omong kosong. Tentu saja, Liu Chuan hanya membual. Dia terlihat seperti sedang membual, dan tidak membual sama sekali. Bagaimana? Apakah kalian sudah mempertimbangkan pilihan kalian? Jika belum, aku tidak akan pergi. Ayo kita lakukan seperti ini. Aku akan memberi kalian waktu 10 menit untuk memikirkannya. Liu Chuan menyilangkan tangannya, sepertinya dia sedang menunggu semuanya. Bai Ming, kemarilah dan aku akan bertanya padamu. Kebetulan aku punya sesuatu yang perlu aku minta petunjuk pada Bai Ming. Dengan sangat cepat, semua tetua pergi mencari Bai Ming, karena Bai Ming memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dia. Bai Ming tidak pernah berpikir bahwa dia akan diubah menjadi jenderal oleh Liu Chuan. Haruskah dia memberikan 50 juta itu? Bai Ming, katakan padaku, apakah Liu Chuan sedang membual? Aku tidak percaya dia bisa menyelamatkan seseorang dari jenderal lapis baja hitam. Akankah dia melarikan diri setelah mengambil 50 juta? Bai Ming, kamu paling mengenal Liu Chuan. Beritahu aku tentang itu. Semua tetua klan mengepung Bai Ming, berharap dia akan memberikan penjelasan. Tentang ini, semuanya, menurutku begitu. Adapun apa yang akan kalian lakukan, itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Bai Ming menjelaskan situasinya terlebih dahulu, apa yang saya katakan hanya untuk referensi semua orang, Anda dapat memutuskan sendiri. Ayo, kami tidak akan menyalahkanmu. Katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Oh, Liu Chuan, izinkan aku memberitahumu ini, bahkan Raja Zenan pun tidak berani menyentuhnya. Katakan padaku, seberapa besar kekuatan yang ada di belakangnya. Liu Chuan, Bai Ming mencoba yang terbaik untuk memanfaatkannya, imajinasinya, mencoba membual tentang Liu Chuan. Itu benar-benar membuat Liu Chuan menjadi konyol. Bai Ming hanya punya satu tujuan mengatakan semua ini, dan itu adalah membuat semua orang memberinya uang. Bai Ming tidak takut, biksu itu bisa lari tapi kuil tidak bisa. Liu Chuan telah pergi, Sekte Awan Kekaisaran masih ada di sana. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu meminta Sekte Awan Kekaisaran untuk memberikan kompensasi kepadanya. Terlebih lagi, dengan 10 sekte besar yang hadir, bagaimana mungkin Imperial Cloud Sect berani tidak memberikan kompensasi kepada mereka? Apakah kamu tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi? Apakah Anda tidak takut dikeluarkan dari 10 sekte teratas? Kita harus tahu bahwa dengan nama 10 sekte besar, sumber daya yang dapat diperoleh semuanya tidak ada bandingannya dengan sekte lain. Berbagai tetua klan berpikir, tidak apa-apa, ayo lakukan seperti ini, saat itu kita bisa pergi ke Imperial Cloud Sect. Liu Chuan, hasil diskusi kita sudah keluar, 50 juta sama dengan 50 juta. Kami dapat memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Jika kamu tidak dapat menyelesaikannya, kamu harus mengembalikan 50 juta itu kepada kami. Bai Ming berbicara atas nama dari semua orang. Jangan khawatir, aku, Liu Chuan akan membalasmu dengan ludah dan paku. Liu Chuan setuju.